Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Casual Update. Udah lama ya teman-teman gak update santai atau casual kayak gini. Ini baru nyempetin diri ya, abis ada aktivitas ibadah selama di Thailand. Jadi ya udah bawa anak udah beda ya teman-teman ya. Kalau dulu sih bawa badan sama istri doang nggak sulit ya. Tapi kalau udah bawa anak nggak bisa teman-teman ya. Bentar-bentar Daddy ya dipanggil-panggil sama si Matthew ya. By the way guys, kita mau kasih quick view lah ya terhadap kondisi daripada Bitcoin, karena sebenarnya nggak banyak yang berubah ya. Justru yang menarik itu kalau saya cek kemarin Hyperliquid ya dapat diskon lumayan karena harga bisa balik di bawah $60. I think around 58 59 ya kalau untuk kondisi harga saat ini. Ya ini sayang sih ya, karena kita kemarin ngetes key level dan nggak ada konfirmasi yang benar-benar dominan. Alhasil kita ngelihat dia kayak kehilangan support level kalau pada Hyperliquid, terutama untuk dynamic supportnya di exponential moving average 34. Sebenarnya kalau di bawah itu masih ada ya, kayak EMA 55 atau gimana. Cuman patokan saya EMA 34 ya. Kalau misalnya EMA 34 nggak bisa di reclaim, probably Hyperliquid akan koreksi lebih dalam ya untuk periode yang jangka pendek gitu, sebelum nanti maybe bisa bounce back lagi. Tapi kita perlu pantau secara berkala kalau untuk itu. Nanti saya akan coba untuk tracking dan coba untuk update lagi ke teman-teman yang kebetulan juga request ya untuk discussnya seputar Hyperliquid. Anyway, back to Bitcoin. Kondisi Bitcoin masih sideways, konsolidasi kisaran area 60 2000-an something ya, tadinya terendahnya, terus mulai bounce, sekarang udah di 64 ribuan lagi. Bener nggak ya? Kayaknya kalau terakhir saya cek kalau nggak salah 64.500 ya teman-teman, bahkan sedikit lebih tinggi lagi. Nah kebetulan view-nya masih mirip ya, jadi kalau teman-teman mampir ke Telegram grup kita ya, di kolom link yang ada di deskripsi ini, maksudnya di link yang ada di deskripsi daripada kolom video ini, ya Anda bisa lihat tuh ya, chartnya baru saya posting tuh kemarin dan so far masih on track. Jadi kalau kita lihatnya dia bisa bounce lagi untuk testing ke level 65.000. Kebetulan tuh level psychology juga ya teman-teman. Nah saya pikir testing ke area itu, terus kita nemu titik resistance lagi, and then market will be likely akan tetap konsolidasi sideways ya sampai nanti setelah selesai Piala Dunia ya teman-teman. Bentar lagi tanggal 19 ya, 20 sorry ya. um, Guys, ini sebenarnya ada temuan menarik. Teman-teman coba cek ya, Piala Dunia Desember 2022 itu literally setelah final antara Prancis dan Argentina, I think a week or 2 weeks after, itu Bitcoin bounce ya. Apakah relate teman-teman? Saya berpikirnya begini ya, kalau kita bicara soal likuiditas ya, duit kan saat ini di meja perjudian, apalagi kalau udah maksudnya babak perebutan untuk juara ketiga dan untuk finalnya ya, antara juara pertama dan juara kedua atau runner up-nya. Nah itu makin gila-gilaan tuh ya, kalau orang-orang yang habis boncos nih harus harus double downnya di sini nih ya. Go big or go home teman-teman, karena pertandingannya udah tinggal Spanyol lawan Argentina dan sebentar lagi, maybe after saya upload this video udah semakin deket ya waktunya, adalah antara Prancis dan Inggris teman-teman. So, with that in mind teman-teman ya, kalau kita ngelihat di periode Desember 2022, entah relate atau enggak, ya maybe enggak sih, tapi saya pikir sebenarnya walaupun dibilang enggak bisa juga ya, karena terbukti gitu liquidity dari perjudian itu at the end balik lagi ke market crypto. Dan ya karena market crypto adalah market spekulasi juga, jadi orang balik judi lagi di situ gitu kan. Saya pikir itu menjadi salah satu alasan yang cukup reasonable ya teman-teman untuk ngelihat kondisinya sekarang ini gitu. But anyway guys, I think for current condition ya, Bitcoin nggak banyak bergerak, S&P Nasdaq still sideways juga. Terus kita ngelihat juga memang sebenarnya kalau dari faktor geopolitics ya nggak jauh beda ya dengan situasi sebelumnya. Saya nggak banyak menerima berita baru, saya atau mungkin saya nggak terlalu ngeliatin berita ya. But anyway, so far kita ngelihat kondisi market still resilience ya, dalam artian
progresnya kelihatan seperti lebih ke karakteristik bulan Juli aja ya. Ada relief bounce, short term counter rally ya, atau counter trend rally, sorry teman-teman maksudnya ya. Dan perhaps after Agustus dan September ya, selling pressure baru mulai balik lagi gitu. So far sih ngelihatnya kayak gitu teman-teman ya. Juni Juli kita ngelihat ada sebuah proses bottoming. Juli ada short term counter trend rally, and then expect maybe around akhir Juli atau awal Agustus kita bisa ngelihat ya lower high-nya gitu ya, atau local top untuk potential lower low afternya gitu. Dan saya pikir itu mungkin idealnya ada di kisaran level 70.000 ya. So far masih on track dan belum banyak berubah ya, tapi kalau ada update saya pasti akan inform ke teman-teman. Oke, so guys, thank you very much ya yang udah nonton video singkat ini. God bless to you all, dan salam saya ya hari ini dari Bangkok, Thailand. Oke, cheers guys, happy weekend, bye bye.